Shalom, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan kerendahan hati, kita mengaku bahwa sungguh hanya Tuhan perlindungan kita, hanya Tuhan kekuatan kita. Kita ada sebagaimana kita ada, ini semua kasih karunia-Nya. Mari naikkan pujian, penyembahan, pengakuan kita bahwa sungguh Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenanglah jiwa kami, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dan ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus
selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kami aman dalam-Mu, di bawah naungan sayap-Mu. Kaulah perisai, tempat perlindungan, sumber pengharapan, iman yang kuatkan kami bertahan. Hanya Engkau Tuhan, Kau perisaiku, Kau kekuatanku, gunung batuku. Ku aman dalam-Mu, aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu Tuhan, ku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ya Allahku, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai dengan saat ini bukti pemeliharaan Tuhan. Ini bukti penyertaan Tuhan, ini bukti kasih setia Tuhan. Tanpa-Mu kami tidak akan bisa bertahan Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah perisai kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami kepada segala kebenaran, membawa kami pada pengertian dan pengenalan yang benar akan Tuhan, dan memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman yang menyinarkan terang Tuhan, sehingga orang boleh melihatnya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, mari kita buka bersama firman Tuhan dalam Efesus pasal yang ke-6, dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita sampai di perlengkapan peperangan rohani, perlengkapan senjata Allah yang keempat. Kita sudah belajar tentang ikat pinggang kebenaran. Kita sudah belajar tentang baju sirah keadilan. Dan minggu lalu kita belajar tentang kasut Injil damai sejahtera. Nah, sekarang kita sampai di perlengkapan senjata Allah yang keempat. Di sana dikatakan perisai iman. Perisai, kalau dalam bahasa sehari-hari, bahasa populer sehari-hari, kita mungkin lebih gampang menggunakan kata tameng. Kalau kita
bicara soal tameng, apa yang muncul dalam pikiran kita? Mungkin ya sebagian besar, khususnya milenial zaman sekarang, angkatan Avengers ini ya, film Avengers itu film, di mana salah satu karakternya itu Captain America. Ini film yang sangat terkenal sekali, dan salah satu karakternya itu Captain America, dia punya perisai, dia punya tameng. Nah, tamengnya Captain America itu biasa dipegang di tangan dan dia bentuknya lingkaran gitu ya, lingkaran kecil aja sih, melingkar di tangannya seperti ini kurang lebih. Nah, itu tameng. Ketika kita bicara perisai, kita bicara tameng, mungkin sebagian besar orang yang sudah nonton film Avengers itu mereka akan, oh tameng itu perisai, itu yang dimaksud adalah seperti itu. Nah, sebenarnya bukan itu. Kalau dalam bahasa yang digunakan, bahasa asli yang digunakan dalam firman Tuhan ini membedakan antara tameng yang kecil, bentuknya lingkaran, dengan tameng yang besar, bentuknya kotak. Nah, tameng yang disebutkan dalam ayat ini itu adalah tameng yang bentuknya kotak dan ukurannya besar. Sebesar apa? Sebesar tubuh prajurit-prajurit kebanyakan di zaman itu. Jadi, tameng itu fungsi utamanya, kalau tadi dikatakan dalam ayat yang ke-16 ini ya, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Panah api. Jadi tameng itu bentuknya kotak yang dimaksud di ayat ini ya. Perisai itu bentuknya kotak dan ukurannya besar sehingga ketika ditutupkan di depan tubuh prajurit itu, tubuhnya otomatis akan terlindungi ketika ada lawan yang berusaha memanah dia. Panah itu tidak akan mengenai tubuhnya, tapi akan mengenai perisainya. Sebesar itu gambarannya perisai yang ada dalam ayat ini. Dalam salah satu literatur kuno itu ditemukan catatan tentang seorang ibu yang berpesan kepada anaknya yang pergi berperang dan berkata, pergilah bersama tamengmu, membawa tamengmu, membawa perisaimu, dan pulanglah juga membawa perisaimu. Jangan sampai kamu pulang dibawa di atas perisaimu. Ngerti maksudnya? Jangan sampai kamu pulang ditandu di atas perisaimu. Artinya jangan sampai kamu mati dalam peperangan. Nah, jadi dalam literasi kuno itu memberikan gambaran kita sebesar apa sih perisai yang dimaksud di sini. Sebesar tubuh manusia, bisa dipakai untuk memandu manusia. Bisa dipakai untuk menutupi tubuh manusia dewasa pada zaman itu ketika dia berperang. Untuk melindungi dari apa? Dari panah. Kalau di sini bahasanya memadamkan ya, ayat 16. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Memadamkan di sini jangan disalahartikan seperti ada semak yang terbakar dan kemudian perisai itu dipukul-pukulkan supaya apinya padam gitu. Enggak ya. Jadi yang dimaksud memadamkan di sini gimana? Pada zaman itu ketika dua pihak berperang, sangat umum sekali bahwa pasukan itu dibagi, ada pasukan yang berperang di jarak dekat dan ada pasukan yang berperang di belakangnya dia. Itu yang bagian jarak jauh. Nah, yang bagian jarak jauh ini yang biasanya bersenjatakan panah. Jadi ketika barisan depan ini lawan datang mendekat, belum dalam jarak yang memungkinkan untuk mereka berperang secara fisik, sudah dihujani dulu dengan panah oleh barisan tentara jarak jauh, bagian jarak jauh yang di belakang mereka tadi itu. Dan panah yang digunakan itu sangat umum juga pada zaman itu, kalau saya baca, bahwa panah itu dikasih minyak atau apa yang memungkinkan sehingga ketika ditembakkan dia dinyalakan, maka ada panah itu panah yang menyala. Nah, bagaimana kemudian pasukan yang diserang oleh panah itu bertahan? Panah yang dinyalakan apinya tadi itu menyerang mereka, bagaimana mereka bertahan dari itu? Nah, perisai yang dimaksud di sini tadi, perisai yang kotak besar tadi itu, umumnya bahan dasarnya itu dari kayu. Tapi kemudian supaya kuat, supaya tidak terbakar kalau ada panah datang kena kayu, nancep di kayunya dan kemudian apinya itu membakar kayu, maka akan menyebar. Maka perisai itu akan kehilangan fungsinya untuk bertahan.
Nah, supaya bisa dipakai untuk bertahan, maka kayu tadi itu dikombinasi, dilapisi dengan metal, dengan logam biasanya, dan kemudian dilapisi lagi dengan semacam kulit. Nah, karena sudah tahu bahwa kebiasaan orang pada zaman itu adalah menyalakan panahnya sebelum mereka menembakkan, maka semacam kulit tadi itu akan diberi semacam cairan atau direndam cairan terlebih dahulu, baru kemudian dilapiskan ke perisainya. Jadi ketika panah itu nancap di kulit tersebut, maka apinya nggak menyebar, malah apinya akan padam. Jadi memadamkan panah api itu maksudnya seperti itu. Nah, panah-panah api ini gambaran apa? Ini bicara tentang serangan-serangan iblis. Ini bicara tentang tipuan-tipuan iblis. Ini bicara tentang kebohongan-kebohongan iblis, godaan-godaan iblis. Dan cara iblis berperang, cara iblis menyerang sejak zamannya Adam dan Hawa ya sudah seperti itu. Mulai ketika kita dihadapkan ketika manusia berdosa pertama kali itu ceritanya gimana? Ketika iblis dalam wujud ular itu ketemu ngobrol sama Hawa dan dia berkata apa? Dia berkata dusta, dia berkata kebohongan. Tentunya semua yang ada di taman ini boleh kamu makan, bukan? Sudah dusta itu yang dilemparkan sejak awal manusia yang pertama. Dan ketika Yesus sedang dalam pencobaan di padang gurun, iblis mencobanya dengan apa? Dengan dusta dan dengan godaan-godaan, dengan berusaha memutarbalikkan apa yang firman Tuhan katakan. Dan kita hidup di zaman ini zaman yang sangat gampang sekali untuk manusia jatuh dalam godaan. Zaman dulu, tidak banyak orang yang nonton film porno. Kenapa? Karena nggak ada akses ke sana. Zaman dulu ketika zaman orang yang punya TV masih sedikit, yang punya mesin video yang masih kotak itu ya, terus jadi laser disc yang gede itu, orang nggak banyak. Dan yang punya stok video porno pun juga nggak banyak. Sekarang kita hidup di era internet di mana anak kecil pun bisa gampang sekali salah langkah, salah pencet, salah searching, dan kemudian menemukan konten-konten pornografi di handphone mereka. Zaman dulu mungkin tidak banyak orang yang selingkuh. Kenapa? Karena tidak ada alat yang menghubungkan mereka sehingga jarak yang jauh itu sekarang seakan nggak ada artinya. Ada grup-grup WhatsApp, ada nomor-nomor WhatsApp yang memungkinkan untuk orang kemudian bisa berkenalan dengan orang lain atau terhubung kembali dengan cinta masa lalunya walau dia sekarang sudah menikah, dan terjadilah perselingkuhan. Kita hidup di era di zaman sekali orang berkata-kata kasar sehingga saking menyebarnya itu sehingga mungkin anak-anak sekarang ini hidup di era yang merasa wajar bahwa untuk komen kasar di channel YouTube-nya seseorang atau di media sosialnya seseorang atau dalam memberi rating itu wajar kalau kita menghujat, nyinyir bahasanya sekarang nih. Kalau kita ngomong yang kasar itu wajar. Dan itu serangan-serangan yang diberikan, panah-panah api yang dilontarkan oleh iblis itu begitu dahsyatnya di zaman ini. Dan di sini kita diingatkan pentingnya untuk kita bertahan. Pentingnya untuk kita melawan. Dengan apa? Dengan perisai iman. Iman yang dimaksud di sini iman yang bagaimana? Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Iman yang membawa kita percaya. Percaya di sini berarti mengenal. Kalau kita belum percaya Tuhan, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Melalui apa yang Tuhan nyatakan kepada umatnya, yaitu firman, Alkitab, Injil, kabar kesukaan. Di sanalah kita bisa menemukan siapa Tuhan. Dan di sana kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bukan Tuhan yang kita reka-reka dalam pemikiran kita, tapi Tuhan yang sejati, yang dinyatakan, yang menyatakan dirinya. Di sana kita bisa melihat kasih-Nya, tapi juga keadilan-Nya. Di sana kita juga bisa melihat panjang sabar-Nya, tapi juga penghukumannya bagi orang yang berdosa. Kita mengerti apa yang menyenangkan hatinya, apa yang berkenan kepadanya. Kita mengerti janji-janjinya.
Dan di dalam firman itulah iman kita bertumbuh. Dan iman itulah yang menjadi perisai kita dalam kita bertahan melawan panah api dari si jahat. 1 Petrus pasal 5. Mari kita buka bersama. Kita baca ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya iman. Iman yang adalah perisai kita. Iman yang melindungi kita dari serangan si jahat. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama berkata demikian, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di zaman di mana godaan ini begitu dahsyatnya di sekeliling kita, segala tipuan, tipu daya iblis itu sangat gampang sekali ditemukan di sekeliling kita. Ini zaman di mana kita sangat gampang sekali terjatuh ke dalam dosa. Dan di zaman inilah kita perlu sekali untuk senantiasa membawa perisai iman itu, sehingga kita terhindarkan dari kebinasaan akibat panah api si jahat. Dan perisai itu adalah Tuhan sendiri, di mana kita bisa aman di baliknya. Dan iman itu adalah iman yang timbul dari firman Tuhan. Sebab itu kita harus giat dalam kita mencari kebenaran firman Tuhan, menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Mari bangun saat teduh kita setiap hari. Mari biasakan diri berdoa, berjaga, membaca firman Tuhan. Biar itu yang menjadi perlindungan kita. Biar itu yang membuat kita bisa berdiri tegak sampai akhirnya kelak. Dalam segala keterbatasan kita, senantiasa berdoa kiranya Roh Kudus yang menolong, yang memampukan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan kali ini Tuhan mengingatkan kami akan perisai iman. Iman yang timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Artinya kami diingatkan untuk kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami boleh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menggiatkan kami untuk kami menggunakan waktu yang ada, untuk kami senantiasa merenungkan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Di sana kami temukan ketenangan, sebab Allah yang Maha Kuasa, janji-janjinya itu yang melindungi kami aman di baliknya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur buat janji-Mu, kami bersyukur buat kekuatan yang dari-Mu, perlindungan yang dari-Mu. Ingatkan kami untuk tidak mencari perlindungan ke tempat yang lain, hanya Allah saja yang selama-lamanya menjadi gunung batu perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, padamu kami bersandar, padamu kami berserah, padamu kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.